Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel You Belajar Kimia bareng Pak Eka. Sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, bahwasannya hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang alkana, mulai dari sumber, kegunaannya, hingga bagaimana ikatan kimia dalam rumus struktur alkana. Tonton terus video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan diskusi secara daring ini, kalian diharapkan dapat menganalisis sumber dan kegunaan alkana di dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis nama alkana berdasarkan rumus molekul alkana, dan menggambarkan rumus molekul alkana berdasarkan nama senyawa alkana. Untuk lebih jelasnya, rantai karbon alkana yaitu merupakan hidrokarbon jenuh. Artinya apa? Merupakan hidrokarbon yang rantai karbonnya terikat secara ikatan kovalen tunggal. Jadi yang digambarkan oleh bola yang berwarna hitam ini maksudnya adalah atom karbon, sementara yang putih adalah atom hidrogen. Sesuai dengan namanya, alkana itu termasuk hidrokarbon, yaitu unsurnya adalah hidrogen dan karbon. Nah, hidrokarbon jenuh ini maksudnya adalah tadi disebutkan merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk ikatan kovalen tunggal ini yang rantainya terbuka disebut juga dengan parafin. Makanya dalam istilah minyak bumi disebut parafin. Nah, untuk rantai karbon alkana itu sesungguhnya ada 3 kelompok. Ada yang lurus, kemudian ada yang bercabang, ada juga yang alisiklik atau melingkar. Namun dalam pembahasan di kimia SMK ini, rantai karbon yang dibahas adalah untuk yang rantai karbon alkana lurus dan juga bercabang. Sumber utama alkana berasal dari minyak bumi, di mana minyak bumi dapat diperoleh di bawah permukaan tanah dengan cara dibor atau dengan cara dieksplorasi. Nah, proses eksplorasi ini yang berada di lautan disebut offshore. Atau offshore ini adalah anjungan minyak bumi di lepas pantai atau di tengah laut. Ada juga tempat anjungan minyak bumi untuk mengambil minyak bumi yang berada di darat yang disebut onshore. Keduanya merupakan tempat untuk mengambil minyak bumi. Selanjutnya, setelah minyak bumi melalui proses pengeboran dan eksplorasi, maka minyak bumi itu kemudian diproduksi dengan cara dipompa dari bawah permukaan tanah untuk dialirkan ke atas permukaan tanah dan dialirkan ke kilang-kilang minyak bumi. Minyak bumi yang sudah diperoleh melalui proses eksplorasi dan produksi kemudian dipompa ke kilang-kilang minyak untuk diproses melalui proses distilasi secara bertingkat. Alat yang digunakan dinamakan dengan kolom fraksinasi. Di dalam kolom fraksinasi ini, minyak bumi atau minyak mentah dipanaskan sehingga dihasilkan uap minyak yang kemudian dipisahkan menjadi produk-produknya seperti LPG, bensin, kerosin atau minyak tanah, dan solar. Selain itu juga ada beberapa produk lainnya. Nah, contoh kegunaan alkana misalnya untuk bahan bakar minyak dan gas seperti bensin dan juga gas LPG. Untuk bensin ada beberapa jenis, dari mulai premium, pertalite, pertamax hingga pertamax turbo yang kualitas RON-nya sangat tinggi. Kemudian ada juga LPG yang bahan bakar gas. Ini LPG itu merupakan singkatan dari liquefied petroleum gas atau gas minyak bumi yang dicairkan, di mana komposisinya dia 60% propana dan 40% butan. Nah, contoh kegunaan alkana lain misalnya untuk bahan bakar minyak seperti aftur dan juga solar. Aftur ini singkatan dari aviation turbine untuk bahan bakar pesawat terbang, dan juga solar untuk bahan bakar diesel. Contoh kegunaan alkana lainnya misalnya untuk bahan bakar yang saat ini sangat langka dan produksinya dibatasi adalah minyak tanah, di mana emak-emak zaman dulu menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor di rumah tangga. Walaupun setelah itu saat ini sudah dikonversi ke gas LPG. Nah, minyak tanah ini mempunyai istilah disebut kerosin. Contoh kegunaan alkana lain misalnya untuk pelarut organik, ini adalah thinner. Thinner ini digunakan untuk pelarut cat minyak, untuk mengecat pintu, lemari, jendela, ataupun yang lainnya.
Contoh penggunaan alkana lain, misalnya untuk bahan baku hidrogen, di mana hidrogen ini dapat digunakan untuk membuat amonia, di mana amonia adalah untuk bahan baku dari urea. Nah, contoh penggunaan alkana lain, misalnya untuk pelumas atau oli. Nah, ini digunakan untuk kendaraan bermotor, agar mesinnya selalu tetap terjaga kualitas dan performanya. Ada juga contoh bahan kimia lainnya yang berasal dari alkana, misalnya saja bahan baku senyawa organik lain seperti alkohol 70% untuk desinfektan, kemudian juga bahan baku untuk karya sintesis seperti ban kendaraan bermotor. Contoh penggunaan alkana yang lain seperti pada bahan baku industri, misalnya saja bahan baku deterjen, baik itu deterjen padat maupun deterjen cair. Ada juga bahan baku untuk minyak rambut. Oleh karena itu, kenapa disebut minyak rambut? Karena dia berbahan dasar minyak dari minyak bumi, di mana minyak bumi tergolong dari kelompok alkana. Nah, bahasa berikutnya berkaitan dengan ikatan kimia yang ada di dalam alkana, yaitu tentang rumus struktur alkana atau rumus bangun dari alkana. Nah, rumus struktur alkana ini bagaimana menggambarkannya? Nah, kita mulai dari alkana yang paling sederhana atau alkana yang atom karbonnya paling sedikit, yaitu metana, di mana jumlah atom karbonnya adalah 1, hanya adalah sebanyak 4. Nah, seperti yang sudah diketahui pada pembelajaran ikatan kimia, atom karbon itu dia punya 4 elektron valensi, sehingga dia kemungkinan akan mengikat 4 ikatan kimia dengan atom yang lain. Oleh karena itu, ikatan kovalennya dapat kita gambarkan atom C atau atom karbon ini punya 4 garis ikatan kovalen. Nah, karena ini mengikat 4 atom H, maka atom H-nya berada di ujung-ujung ikatan kimianya. Sehingga beginilah gambar ikatan kimia atau rumus struktur kimia dari metana. Nah, ini untuk yang karbonnya jumlahnya 1. Nah, bagaimana jika karbonnya lebih banyak? Seperti pada heksana. Heksana itu artinya C-nya ada 6. Seperti pada pembahasan sebelumnya, jika C-nya 1 itu tadi metana, kalau C-nya 6 itu namanya heksana. Hanya 14. Nah, langkah pertama untuk menggambarkan strukturnya, kita hanya menggambarkan atom karbonnya saja dulu. Baru setelah itu, gambarkan garis ikatan antar karbon. Setelah itu, tiap karbon punya 4 garis ikatan seperti tadi pada gambar ikatan kimia metana. Jadi setiap satu atom C punya 4 garis ikatan. Oke, kita lihat dari mulai yang paling kiri. Ini C-nya memiliki 1 ikatan. Supaya 4 berarti dia kekurangan 3. Kita tambahkan sekarang 3 ikatannya. 1, 2, 3. Sehingga total dari atom karbon yang pertama memiliki 4 ikatan. Kemudian C yang kedua. Di sini kebetulan dia sudah ada 2. Karena tadi sudah digambarkan sebelumnya ya. Maka ini kurang 2 supaya jadi 4. Maka kita gambarkan seperti ini. Jadi 4 total ya. Berikutnya lagi C yang ketiga. Ini sudah 2, kurang 2 berarti kita gambarkan lagi tambah 2. Berikutnya lagi kita gambarkan lagi tambahkan 2. Berikutnya lagi kita tambahkan lagi 2. Sehingga jadi total semuanya itu masing-masing punya 4 ikatan. Dan ujung juga ini harus 4. Dia baru 1 berarti kurang 3. Nah, atom karbon sudah digambarkan sebanyak 6. Tinggal atom H. Nah, atom H itu terikat di ujung-ujungnya pada ujung-ujung ikatan dengan C. Kita gambarkan sebanyak hanya 14. Demikian gambar ikatan kimia atau rumus struktur dari alkana untuk heksana. Nah, sebetulnya rumus struktur ini dapat kita sederhanakan. Nah, ini dilingkari ya, supaya menandai setiap atom karbon itu sesungguhnya bisa kita sederhanakan penulisannya, tidak usah digambarkan garis-garisnya semua digambarkan begini. Boleh disingkat. Nah, bagaimana cara menyingkatnya? Kita lihat mulai dari yang sebelah kiri. C yang paling kiri mengikat H sebanyak 3. Maka kita boleh menyingkat C-nya 1, H-nya 3. Berarti jadi CH3. Kemudian C yang kedua ini mengikat H-nya 2.
maka menjadi CH2. Berikutnya lagi yang nomor 3, 4, 5. Ini hanya 2, berarti CH2, CH2, CH2. Dan yang C yang keenam atau yang paling ujung di kanan mengikat hanya 3 menjadi CH3. Rumus struktur alkana tentunya akan berkaitan dengan tata nama alkana. Apa yang dimaksud dengan tata nama? Tata nama ini berkaitan dengan penamaan senyawa kimia, di mana penamaan senyawa kimia ini sesuai dengan ketentuan dari IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry, organisasi yang membidangi tentang penamaan senyawa kimia. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu alkana itu ada yang rantai karbonnya lurus dan juga ada yang rantai karbonnya bercabang. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang rantai karbon alkana untuk rantai karbon alkana lurus. Contohnya, di sini ada berderet karbon. Karbonnya sebanyak 4, hanya sebanyak 10 atau C4H10. Bagaimana nama senyawanya jika didasarkan dari rumus struktur? Nah, nama senyawa berdasarkan rumus struktur untuk rantai lurus tinggal diberi awalan N. N ini berasal dari kata normal. Kemudian diikuti dengan nama alkana sesuai dengan pada deret homolog. Deret homolog itu yang mana? Nah, deret homolog bisa kita lihat pada tabel untuk alkana dari mulai N yang nomor 1 sampai 10 seperti pada pembelajaran sebelumnya. Deret homolog ini menggambarkan mengenai hubungan antara jumlah N atau jumlah karbon dalam alkana, alkena, alkuna dengan penamaan senyawanya pada deret homolog, di mana penamaan senyawa ini didasarkan dari jumlah N atau jumlah atom karbonnya. Contoh untuk alkana, N-nya 1 metana, N-nya 2 etana, N-nya 3 propana. Ingat, N ini sesuai dengan jumlah karbonnya. N1 berarti C1, N-nya 2, C-nya 2, N-nya 3, C-nya 3, dan seterusnya. Nah, ini penamaan berdasarkan deret homolog alkana. Namun, untuk penamaan berdasarkan rumus struktur, ada penamaan khususnya. Seperti yang tadi sudah dibahas, berdasarkan deret homolog, jika karbonnya ada 4, maka namanya adalah butana. Dan karena ini berderet lurus, maka diberi awalan dengan huruf N dari kata normal. Maka namanya adalah N-butana. Yang kedua adalah rantai alkana bercabang. Contohnya di sini digambarkan untuk molekul C6H14. Jadi rumus molekulnya C6H14. Namun kalau kita gambarkan di sini ada 3 rumus struktur yang berbeda. Kalau kita amati, kita cermati, untuk yang pertama C-nya 6, hanya juga kalau kita jumlahkan sebanyak 14. Jadi sesuai dengan rumus molekulnya. Yang kedua juga atom karbonnya kalau kita hitung sebanyak 6, atom hidrogennya sebanyak 14. Dan yang ketiga, atom karbonnya sebanyak 6, atom hidrogennya sebanyak 14. Jadi di sini rumus molekulnya sama, C6H14, namun dengan rumus struktur yang berbeda. Nah, jika rumus struktur berbeda seperti ini, maka nama senyawanya akan berbeda. Nah, untuk rumus struktur yang pertama, karena dia lurus, maka kita tinggal memberi namanya dengan memberi awalan N dari kata normal. Kemudian dihitung banyaknya atom karbonnya, di sini sebanyak 6. Menurut deret homolog, jika atom karbon sebanyak 6, nama alkananya adalah heksana. Maka nama senyawa alkana yang rantai molekulnya lurus seperti ini diberi nama N-heksana. Nah, lalu bagaimana jika ada rantai karbon yang bercabang? Nah, langkah pertama adalah kita patut memberikan nomor di ujung rantai karbon terpanjang dan terdekat dengan cabang. Kalau misalnya ini kita anggap sebagai cabangnya, maka ujung karbon terpanjang yang ini, ujungnya itu terdekatnya adalah dari sebelah kiri.
Nah, maka mulai penomorannya dari sini. Maka ini kalau kita kasih nomor atom karbon nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, berikutnya nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini rantai utamanya atau rantai induknya. Rantai induk adalah rantai atom karbon yang paling panjang. Jadi kalau kita hitung ini ada 5 atom karbon. Nah, karena induknya ada 5, berdasarkan deret homolog diberi nama pentana. Kemudian sekarang kita tentukan cabangnya. Cabangnya ini adalah CH3. Nah, CH3 itu ada nama gugusnya ya. Namanya adalah metil. Jadi kalau di sini C-nya 1, kalau dia sebagai cabang bukan metana, kita ganti akhirannya dengan il jadi metil. Kalau dia sebagai atom karbon cabang. Sehingga pemberian namanya dapat kita tuliskan menjadi, sebutkan cabangnya di nomor 2, kemudian di nomor 2 itu ada cabang namanya metil, dan sebutkan rantai induknya. Maka namanya adalah 2-metil pentana. Untuk rumus struktur yang ketiga, kita perlu mengecek dulu mana rantai induk. Tentunya rantai induknya yang berderet dari kiri ke kanan ya. Karena dia terpanjang. Kita beri nomor karena kebetulan cabangnya itu seimbang kiri dan kanan, maka penomoran bisa mulai dari kiri atau dari kanan. Karena cabangnya seimbang baik dari kiri dan kanan. Nah, ini rantai induknya karena 4 berdasarkan deret homolog diberi nama butana. Kemudian di sini ada cabang 2 CH3, artinya C-nya 1. Kalau gugus alkana namanya metana, kalau dia sebagai cabang namanya jadi metil. Jadi ada 2 gugus cabang metil di nomor 2 dan 3. Maka penamaannya sebutkan kedua nomornya yang sama-sama ada di nomor 2 dan 3 ini namanya metil. Kemudian diberi akhiran rantai karbon induknya, butana. Jika dihitung jumlah atom C dan H untuk ketiga rumus struktur ini, jumlahnya akan sama, dan jika seperti ini disebut dengan isomer. Isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Nah, untuk gugus cabang sendiri ada namanya ya. Nah, kalau dalam penamaan gugus alkana, jika C-nya 1 atau N sama dengan 1 namanya metana, kalau dia sebagai cabang, jika C-nya 1 namanya metil. Jika dalam alkana C-nya 2 etana, kalau sebagai cabang namanya etil. Jika C-nya 3 kalau alkana namanya propana, jika dia cabang namanya propil. Hati-hati dengan penamaan alkil, bahaya sekali karena namanya sangat unik. Ada juga contoh lain untuk pemberian nama senyawa alkana untuk rantai alkana bercabang. Di sini diberikan rumus struktur dari alkana bercabang. Nah, yang pertama kita harus cermati adalah mana rantai karbon alkana yang terpanjang, yang disebut rantai induk. Tentunya kalau kita amati, jika kita hitung atom karbon terpanjang, dia berderet lurus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kemudian kita berikan nomor. Penomoran dimulai dari ujung karbon yang terdekat dengan cabang. Kalau misalnya ini rantai induk, maka ini cabangnya. Nah, kalau ini cabangnya, maka ujung yang terdekatnya adalah yang sebelah kiri. Kita mulai dari situ penomorannya. Dikasih nomor dari mulai 1 sampai 5. Nah, ini kita sebut rantai induknya. Karena 5 berdasarkan deret homolog disebut pentana. Nah, kemudian di sini ada rantai cabang CH3, di mana karbonnya ada 1. Nah, kalau alkana metana, kalau dia sebagai cabang namanya metil. Kebetulan di sini metilnya ada 3 kali. Maka pemberian nama senyawanya harus mengikuti ketentuan. Jika nama metilnya diulang lebih dari 1 kali, maka harus dikasih awalan depan kata metil. Jika ada 2 metilnya, dia kasih awalan di. Jika 3, tri. Jika 4, tetra. Nah, karena ini ada 3, nanti kita kasih awalan tri. Nah, di nomor berapa saja? Di nomor 2 ada 2, maka disebut angka 2-nya 2 kali. 2,2,3 karena yang metil ketiganya nomor 3. Kemudian strip trimetil. Artinya apa? Metilnya sebanyak 3 kali. Jadi penomorannya semuanya disebutkan. Di nomor 2 sebutkan angka 2-nya 2 kali.
kemudian nomor 3, kemudian strip trimetil. Kemudian sebutkan rantai induknya. Untuk contoh berikutnya, di sini disediakan rumus struktur ya. Ini dapat dengan mudah kita hitung. Rantai induk terpanjangnya bisa berderet dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tapi karena cabangnya terdekat dengan yang kiri, maka penomoran dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena induknya ada 6, namanya adalah heksana ya. Maka harus kita hafalkan ya penamaan alkana dari mulai C1 sampai C10 ya, supaya gampang memberikan nama untuk rantai induk. Kemudian di sini ada cabang ya, di nomor 2. Ini C-nya 1, berarti cabangnya namanya metil. Nah, kalau di sini cabangnya C-nya ada 2, namanya etil. Nah, bagaimana jika cabangnya namanya beda? Nah, ini ada ketentuannya. Untuk nama cabang berbeda, kita lihat nama cabangnya itu huruf awalnya secara abjad duluan yang mana. Maka dia yang akan disebut terlebih dahulu dalam pemberian nama. Karena E dan M duluan E, maka etil terlebih dahulu disebut. Etil di nomor 4, maka kita tulis nama senyawanya adalah 4 etil. Kemudian metilnya di nomor 2, strip 2 metil. Kemudian rantai induknya adalah heksana. Jadi nama senyawanya adalah 4 etil 2 metil heksana. Itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3 bisa kita amati di sini. Nah, ini sesungguhnya ini ada yang membuat kita bingung ya. Seolah-olah rantai terpanjangnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau kita hitung ada 6. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Bisa tidak jika kita cari ujung ke ujung yang lebih banyak dari 6? Ternyata bisa. Kalau kita lihat bisa dihitung dari arah kiri ke tengah, kemudian ke sini belok ke atas. Itu ternyata atom karbonnya ada 7. Maka ini yang lebih panjang. Maka rantai karbon terpanjangnya bukan yang lurus kiri ke kanan, melainkan kiri ke tengah ke atas. Lalu kalau ini sebagai induk terpanjang, maka mulai penomoran dari mana? Nah, lihat cabangnya, berarti ini jadi cabang ya. Maka kalau ini jadi cabang, ini adalah mulai dari ujungnya. Nah, ini nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat rantai induknya sesuaikan dengan deret homolog ya. Karena deret homolog untuk 7 itu namanya heptana, maka induknya kita sebut heptana. Kemudian di sini ada cabang C-nya 2 ya, atom C-nya 2 berarti namanya etil. Di sini ada cabang C-nya 1 namanya metil. Ingat, jika ada 2 cabang beda, maka yang disebut duluan adalah yang huruf abjad lebih awal. E dan M duluan E, maka etil terlebih dahulu. Etilnya di nomor 4, metilnya nomor 3. Maka namanya adalah 4 etil 3 metil heptana. Itu adalah untuk pemberian nama senyawa alkana berdasarkan rumus struktur. Kemudian, bagaimana jika polanya dibalik? Nah, bagaimana jika namanya sudah diketahui sementara rumus strukturnya yang ditanyakan? Sebagai contoh di sini 2 metil butana sudah diketahui. Nah, bagaimana strukturnya, gambarnya? Nah, ada cara-caranya. Ada 4 langkah. Yang pertama, gambarkan dulu atom karbon rantai induk. Kemudian, rantai induk karbonnya dia diberi nomor. Dan berikutnya, gambarkan atom C yang mengandung cabang jika ada cabang. Kemudian, gambarkan ikatan dengan atom H selain dengan yang atom C rantai cabang. Baik, kita mulai sekarang. 2 metil butana. Dari kata-katanya saja kita akan tahu butana itu rantai induknya. Nah, berdasarkan deret homolog, butana itu mengandung atom C sebanyak 4. Kita gambarkan atom C sebagai rantai induk terlebih dahulu. Ada 4. Kemudian kita kasih garis ikatan. Biar mudah ya. Setiap C itu punya ikatan sebanyak 4. Maka kita lengkapi. Setiap C selalu dikelilingi 4 ikatan. Nah, kemudian kita kasih nomor. Penomorannya bebas karena kita yang menggambarkan rumus strukturnya. Nah, ini kebetulan dikasih nomornya mulai dari sebelah kiri. Bisa juga sebelah kanan nomor satunya. Nah, kita lihat sekarang cabangnya. Cabang itu namanya berakhiran il, metil. Metil itu tadi cabangnya adalah CH3. Kalau etil itu C2H5, kalau metil CH3. Nah,
karena metil berarti CH3. Di nomor 2, kita gambarkan CH3 nomor 2. Di mana gambarnya? Di atas? Di bawah? Atau di mana? Nah, bisa di atas atau di bawah. Ya, tergantung kita yang menggambarkannya. Ya, CH3-nya kebetulan ini dituliskan di bawah. Nah, setelah ini dituliskan, maka yang terakhir adalah gambarkan ikatan yang lain dengan atom H. Nah, jadi yang masih kosong ini diisi dengan atom H. Kita gambarkan atom H-nya, sisanya untuk menggambarkan ikatannya. Sehingga diperoleh rumus strukturnya seperti ini. Nah, penulisan rumus struktur ini tentunya dapat kita singkat menjadi sebagai berikut. Jadi CH3 yang nomor 1, kemudian yang ini CH yang menggantikan yang nomor 2 yang ini ya. Kemudian dia terikat dengan metil sebagai cabang, kemudian yang nomor 3 ini jadi CH2 dan yang nomor 4 ini jadi CH3. Untuk lebih memahami mengenai penguasaan materi tentang penamaan senyawa alkana dan juga menggambar rumus struktur dari alkana, silakan kerjakan tugas 6.2. Tetap semangat untuk belajar, selalu jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.